Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada yang iya, enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini Ustadz. Saya kira dia bakal menjadi rendah hati ketika sekarang kemudian viral, diramaikan. Ternyata malah angkuh, bos. Ketika dia ngomong itu malah angkuh. Coba lihat gestur tubuh si Hayudin itu tuh, ketika dia mengklaim sebagai seorang ustadz. Gini-gini juga saya seorang ustadz. Sambil pegang dagu. Emangnya ciri ustadz itu terletak di jenggot? Goblok. Di sini kenapa saya sering marah ketika ada orang yang sembarangan mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, baru-baru ini kembali rame viral pernyataan pendiri ACT, Saudara Hayudin, mengatakan bahwa saya itu gini-gini juga Ustadz. Kemudian dia mengatakan triliunan saya gelontorkan dana untuk ACT itu, maka mungkin saya hanya mengambil hak saya. Ada yang menarik ini. Oke, simak dulu kita videonya nih, seperti ini. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada yang iya, enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini Ustadz. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Anda bayangkan seorang saya yang melahirkan lembaga ini. Tahu Mas Pram, berapa triliun lembaga ini menghasilkan dana? Dan itu bukan ada zakat Mas Pram. Dana program, tidak ada project program, nggak ada dana. Semua berbasis project program itu. Bagaimana saya dipersepsikan, diyakinkan kemana-mana, ya, didagangkan kemana-mana bahwa saya harus tidak disana lantaran saya memanipulasi keuangan. Gini. Oke, yang pertama, dia mengklaim sebagai seorang ustadz. Saya sih pengen ketawa, nggak tahu kemudian kalau orang awam yang mendengarkan. Kalau saya sebagai orang yang punya otak dan saya gunakan otak itu untuk berpikir, saya geli sekali. Ketika ada seseorang yang ini kan seolah membuat tameng. Dia membuat tameng untuk keselamatan dirinya dari keburukan-keburukan, tuduhan yang sebetulnya juga dari kelompoknya, bukan tuduhan, sudah memang menjadi fakta. Gajinya yang ratusan juta, kemudian penyelewengan dana umat gitu loh. Itu kan dari kelompoknya yang mengungkapkan. Ngambil juga 13,7%, yang itu melebihi dari maksimal ketentuan pemerintah 10% dari uang yang dikumpulkan. Kemudian dia ngatakan sekarang saya ustadz gini-gini juga. Terus apa hubungannya? Anda pengen berlindung di balik nama ustadz, seolah ustadz itu ya pasti bakal suci, gak mungkin melakukan kesalahan, gak mungkin melakukan penyelewengan anggaran. Di sini kenapa saya sering marah ketika ada orang yang sembarangan mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz. Saya juga santri, saya juga pernah mondok. Saya mondok pesantren belasan tahun. Saya punya guru-guru. Bukan berarti saya ingin merendahkan orang-orang atau apalagi guru, bukan. Tetapi ketika ada orang yang menyalahgunakan nama ustadz, nama guru, nama kiai, nama ulama untuk kepentingan tertentu, untuk kejahatan tertentu, maka di sini saya marah. Karena nama ustadz, nama kiai, nama guru yang begitu kami muliakan, yang begitu kita muliakan, itu dicoreng seenak deweknya oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, kiai, guru yang melakukan kejahatan kebiadaban. Dan ini bukan 1-2 kali. Bukan 1-2 kali. Di sini kenapa saya sering marah, sering kritik di sini. Karena saya ingin berusaha untuk mengembalikan nama ustadz, nama kiai, nama ulama kepada trennya, kepada yang seharusnya, kepada orang yang memang berhak untuk menyandang itu, bukan sembarangan. Sekarang zaman media sosial semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai seorang ustadz. Dia pakai kopiahnya, dia panjangkan jenggotnya, dia pakai jubahnya,
Dia ngomong 1 ayat 2 ayat, dia melakukan kejahatan kebiadaban. Di sini kenapa saya sering ngomong? Coba lihat gestur tubuh si Ayudin itu tuh, ketika dia mengklaim sebagai seorang ustadz. Gini-gini juga saya seorang ustadz. Sambil pegang dagu, dia ingin melihatkan bahwa saya ada jenggotan, saya layak, cocok dipanggil ustadz. Emangnya ciri ustadz itu yang ada jenggotan? Bukan, goblok. Bukan. Tidak melulu. Seorang ustadz itu ada jenggotan. Dan bukan ciri ustadz satu-satunya jenggot itu. Apalagi jenggotnya kepanjangan. Apalagi satu kali lagi jenggot yang kepanjangan. Itu jelas sekali bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz itu adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat ketika seseorang secara ilmu agama luas, secara akhlak baik, ya, dan kemudian berkontribusi kepada masyarakat sehingga orang tersebut dipandang oleh masyarakat dan diyakinkan oleh masyarakat cocok untuk menjadi ustadz. Sertifikatnya dari masyarakat, bukan ente sendiri yang mengklaim sebagai saya ustadz. Justru ketika ada orang yang mengklaim, yang merasa bahwa dirinya ustadz, bagi saya itu sudah bukan ustadz. Karena jarang sekali saya menemukan, apalagi guru-guru saya, yang ketika di dalam ceramahnya dia ngomong, saya itu ustadz. Jarang klaim seperti itu. Yang memanggil ustadz itu ya khusus masyarakat. Ustadz. Bukan kemudian kemana-mana, ini Ustadz Ropik ini Ustadz Ropik ini Ustadz Ropik. Ketika ada orang yang seperti itu jelas tuh bukan ustadz tuh. Karena pada dasarnya ustadz itu, satu kali lagi, label, ya, penghargaan dari masyarakat. Sertifikatnya dari masyarakat. Dan hati-hati dan waspada. Sekarang itu banyak orang yang menyelewengkan nama ustadz loh. Banyak sekali. Orang yang gak cocok, yang belum cocok, yang belum layak, nyandang gelar ustadz, nyandang gelar ulama, nyandang gelar kiai, ngeklaim dirinya sebagai seorang ustadz, ulama, dan kiai. Banyak sekarang tuh. Maka satu kali lagi hati-hati. Jangan terjebak. Hanya dia mengatakan bahwa dirinya ustadz lantas kita percaya. Itu yang pertama. Dia ingin berusaha melindungi dirinya. Ingin membuat tameng di sekeliling tubuhnya. Agar setiap apa yang dilakukannya adalah dipandang baik oleh masyarakat. Karena membawa tameng ustadz, nama ustadz. Saya satu kali lagi ketika dia ngomong itu nggak percaya. Kemudian dia mengatakan, saya itu hanya mengambil hak saya. Saya menggelontorkan uang, dana triliunan untuk program ACT. Pertanyaan kemudian, percaya nggak Anda? Kalau saya secara pribadi ragu dia menggelontorkan uang sampai triliunan. Tapi yang sudah menjadi fakta adalah bahwa dia mengambil uang sumbangan. Itu yang sudah menjadi fakta. Itu yang sudah menjadi fakta. Dia digaji ratusan juta, itu yang sudah menjadi fakta. Anggapannya mungkin kita bodoh, gak akan melihat fakta-fakta yang kemudian berseliweran di media sosial. Please lah. Saya kira dia bakal menjadi rendah hati ketika sekarang kemudian viral, diramaikan. Ternyata malah angkuh, bos. Ketika dia ngomong itu malah angkuh. Dia merasa menjadi orang yang tidak mau disalahkan. Padahal sudah jelas-jelas salah. 13,7% itu sudah jelas salah itu. Apalagi mau berargumentasi apa lagi? Anda mau sebanyak apapun berargumentasi,
ketika berhadapan dengan fakta bahwa Anda mengambil 13,7%, itu rapuh semua argumentasi Anda. Karena fakta 13,7% itu sudah menyalahi aturan. Kalaupun Anda mencari argumentasi pembenaran, itu nggak bakalan becus. Masalahnya 13,7% yang ngomong bukan orang lain. Di dalam kelompok Anda sendiri kok, pengurus yang baru kok. Jadi yang sudah menjadi fakta itu bukan dia yang menggelontorkan uang triliunan, tetapi dialah yang mengembat uang ratusan miliaran mungkin, atau bahkan sampai triliunan. Gajinya yang fantastis, fasilitasnya yang wow, rumah-rumah, cicilan rumah dan sebagainya. Itulah yang sudah menjadi fakta. Jadi sebel sekali saya ya ketika mendengar nama Ustadz dia jadikan tameng untuk melindungi dirinya dari cercaan publik yang sekarang sudah mulai terkuak satu persatu. Apalagi PPATK mendeteksi ada anggaran yang disalahgunakan untuk golongan-golongan tertentu, teroris. Ini sih kurang hajar dan biadab sekali ya. Sumbangan dari masyarakat diselewengkan untuk teroris. Biadab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun itu benar ya, mudah-mudahan salah. Tapi kalau benar-benar terjadi, saya kira ini Ahyudin jangan sampai lepas dari jerat hukum. Jangan sampai ini lepas dari jerat hukum. Merugikan ribuan, jutaan orang yang sedekah melalui dirinya, melalui lembaga yang didirikan oleh dirinya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.